Pernah kebayang nggak sebuah jaminan kesehatan yang jadi andalan jutaan orang tiba-tiba aja dirombak? Nah, di Aceh ini beneran terjadi. Publik jadi bingung, terus marah. Saat hak dasar warga dipertaruhkan, pertanyaannya jadi cuma satu, siapa sih yang sebetulnya pegang kendali? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini tuh bukan cuma soal kebijakan yang bikin pusing ya. Lihat deh judul berita ini. Jelas banget kan? Pada akhirnya, yang kena getahnya ya selalu rakyat. Perubahan ini bikin kekacauan dan ketidakpastian buat jutaan orang yang hidupnya sangat bergantung sama layanan kesehatan gratis ini. Oke, jadi gimana sih ceritanya kok bisa jadi selama ini? Nah, semua kekisruhan ini tuh akarnya dari satu hal. Ada perubahan yang dilakukan bisa dibilang diam-diam dan mengubah salah satu program paling penting di Aceh secara sepihak. Bayangin deh, JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh ini udah kayak jaring pengaman sosial buat banyak orang. Udah ngerasa aman, tiba-tiba aturannya diubah. Banyak warga yang tadinya tenang karena dicakup JKA, mendadak namanya hilang dari daftar. Jelas panik dong mereka, gimana nasibnya kalau nanti sakit? Nah, ini nih yang menarik. Alasan dibalik perubahan ini tuh kesannya teknis banget. Pemerintah pakai sistem baru namanya Desil buat nyaring siapa yang berhak dapat JKA. Masalahnya, para akademisi langsung bersuara, bilang kalau data yang dipakai itu aneh dan sama sekali nggak nyambung sama kondisi kemiskinan yang sebenarnya di lapangan. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Waktu protes publik makin kencang, muncullah satu pertanyaan besar. Emangnya pemimpin tertinggi di Aceh tahu soal perubahan sedrastis ini? Jawabannya, ternyata benar-benar mengejutkan. Masuklah seorang tokoh penting, Profesor Humam Hamid dari Universitas Siah Kuala. Beliau nggak tinggal diam. Beliau langsung datangin Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau yang biasa dipanggil Mualem, buat nanya, ini ada apa sebenarnya? Nah, pertemuan inilah yang akhirnya membuka kotak Pandora. Dan ternyata jawabannya benar-benar di luar dugaan. Menurut Profesor Humam, gubernur sendiri tuh nggak sepenuhnya paham sama isi dan dampak kebijakan baru ini. Begitu dijelasin, beliau langsung setuju kalau aturan ini salah dan harus diubah. Nah loh, ini kan langsung bikin kita mikir kan, kalau bukan gubernur terus siapa dong yang masak kebijakan ini? Nggak lama setelah itu, muncul nih alasan resminya dari Gubernur Mualem, seperti yang dilaporin media-media. Beliau ngaku katanya lagi kurang fit pas nekan peraturan gubernur itu, jadi nggak sempat mendalami isinya. Sebuah pengakuan yang jujur aja malah bikin ceritanya makin misterius. Pengakuan gubernur ini, ya jelas aja, langsung bikin para kritikus ngelirik ke satu arah. Jangan-jangan ada pemain lain di belakang layar, di dalam mesin pemerintahan itu sendiri. Dan pertanyaan ini benar-benar menggema di seluruh Aceh. Coba kita pikir bareng-bareng deh. Kalau pemimpin yang kita pilih aja nggak pegang kendali penuh, terus siapa dong yang punya kuasa buat mengubah nasib jutaan orang cuma dengan satu tanda tangan? Profesor Humam Hamid nggak pakai basa-basi. Jawabannya tegas, lugas, dan langsung nunjuk hidung. Kata beliau, kesalahan ada di birokrat. Birokrat punya agenda sendiri. Wah, ini tuduhan yang serius banget loh. Dan kalau kita ngomongin birokrat, tudingan ini mengerucut ke satu jabatan paling puncak. Siapa sih pimpinan tertinggi dari seluruh mesin birokrasi di Aceh? Ya, Sekretaris Daerah atau Sekda. Bisa dibilang, dialah dirijennya para PNS. Nah, posisi inilah yang menurut sumber jadi pusat kendali administrasinya. Tapi, kita harus ingat ya, urusan JKA ini bukan cuma soal administrasi atau salah ketik peraturan. Dampaknya itu jauh lebih dalam, bahkan bisa nyenggol masa depan politik gubernur dan partainya. Profesor Humam bahkan sampai pakai istilah yang ekstrim banget, bunuh diri politik. Beliau ngasih peringatan keras ke Mualem kalau kebijakan ini bisa jadi akhir dari karir politiknya dan juga bisa ngerusak citra Partai Aceh. Kenapa? Ya karena ngutak-ngatik JKA itu sama aja kayak mengingkari janji paling suci ke rakyat. Nah, slide ini nunjukin inti masalahnya dengan sangat jelas. Dulu, prinsip JKA itu anggaran mengikuti hak. Artinya, hak sehat rakyat itu nomor satu, nggak bisa ditawar, anggaran harus ngikutin. Tapi sekarang, logikanya diputar balik 180 derajat, jadi hak mengikuti anggaran. Hak rakyat jadi dibatasin sama duit yang katanya ada. Dampaknya, wah ini ngeri banget. Artinya, hak dasar buat sehat itu bukan lagi prioritas utama. Yang jadi prioritas sekarang, ya angka-angka di atas kertas. Dan siapa yang nentuin angka-angka itu? Menurut para kritikus, ya para birokrat. Ini tuh pergeseran kekuasaan yang terjadi diam-diam, tapi dampaknya luar biasa. Dan biar kita benar-benar paham kenapa isu ini begitu sensitif, kita harus lihat JKA bukan sekedar program pemerintah biasa. JKA ini salah satu pilar warisan perdamaian di Aceh. Menurut Profesor Humam, ada 3 pilar utama program kesejahteraan yang jadi buah dari perdamaian.
Apa aja tuh? Ya ini, Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA, terus ada beasiswa untuk yang nggak mampu, dan program ngirim pelajar ke luar negeri. Jadi, ngerusak JKA itu sama aja kayak ngerusak fondasi perdamaian yang udah susah payah dibangun. Dengerin deh analogi dari masyarakat Aceh ini. Dalam banget artinya. Mereka bilang, JMK itu seperti kuburan orang tua. Semiskin apapun, jangan dijual. Ini nunjukin kalau JMK itu udah dianggap sakral. Sesuatu yang nggak boleh diusik, apalagi dihilangkan, nggak peduli sesulit apapun keadaannya. Ini soal harga diri dan martabat. Oke, di tengah semua kekisruhan ini, ada sedikit titik terang. Karena protesnya kenceng banget, baik dari publik maupun dari para ahli, Gubernur Mu'alem akhirnya janji bakal merevisi aturan yang kontroversial ini. Bisa dibilang ini kemenangan kecil buat suara rakyat ya, walaupun mungkin agak telat. Tapi, kita harus tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan penting. Oke, Mu'alem janji akan mengubah aturannya. Pertanyaannya, apakah itu cukup? Apakah itu menyelesaikan masalah akarnya, yaitu tentang siapa sih yang sebetulnya punya kuasa final saat nasib jutaan orang dipertaruhkan? Dan yang lebih penting, apakah ini bisa jadi jaminan supaya pembajakan kebijakan kayak gini nggak terjadi lagi di masa depan? Nah, itu dia pertanyaan besarnya yang kayaknya masih belum terjawab. Sekian update penting atau mungkin nggak penting hari ini. Kalau kamu merasa puas, silakan tekan tombol follow. Kalau nggak suka, ya follow aja dulu buat sedekah jariah. Saya Ceknyal, pamit undur diri, karena kalau pamit maju saingannya berat. Sampai jumpa!